Kita yang miskin, kita yang tidak pejabat, kita yang tidak siapa-siapa, jika ditimbang kebahagiaan kita dengan pejabat menteri tidak pasti kalah. Mereka juga punya atasan yang mengganggu. Kamu pun menjadi buruh juga terkekang oleh majikan, sama halnya pejabat menteri juga terkekang oleh atasan. Kebebasannya juga ada yang menyita. Waktunya ingin tidur harus ke kantor, waktunya ingin makan malah harus ditinggal untuk rapat. Kamu pun juga sama, ingin segera makan belum tercapai. Jadi semua hal tersebut kita sama-sama mirip. Ada sesuatu yang tidak kesampaian seperti mereka. Sebenarnya pola hidup itu kan sama. Ahli surga juga kurang pekerjaan, sudah sholat tidak wajib, tidak ada pilpres, akhirnya menjadi kurang kerjaan, terlalu kurangnya pekerjaan sampai mengobrol bersama dengan penduduk surga. Jadi misalkan saya, Mushofa dan Rukin mengobrol, bagaimana enak di surga? Ya enak Gus, zaman di dunia bagaimana? Lalu cerita saya punya teman, berpaham ateis, saya punya teman komunis, yang ketika pertemanan dengannya sering menghina dan melecehkan saya. Sebabnya karena saya percaya adanya hari kebangkitan. Aidza mitna, wa kunna turaban wa idhaman, a inna lamab'utsun. Benarkah kita sudah menjadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas sesuai amal-amal kita? Maka singkat cerita, ini menunjukkan orang soleh. Ketika di dunia itu boleh berteman dengan orang zolim, buktinya orang saleh ini masuk surga. Kemudian kenangannya punya teman ateis. Ketika zaman di dunia, punya teman ateis tentu bukan teman dalam seakidah, tapi yang jelas penduduk surga ini punya kenangan. Kami dulu pernah punya teman ateis, inna kana liyaqarin. Teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya, aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Benarkah kita sudah jadi debu? Sudah jadi tulang belulang, kemudian kita dihisap, atau kita nanti menyaksikan, ada hari pembalasan dan lalu ketika ngobrol ini, tadi saya bilang ahli surga itu kurang kerjaan. Lalu bagaimana kalau kita buktikan melihatnya, kata teman-teman surganya. Tidak mau saya tidak ikut punya teman ateis. Jadi ketika Ruhin bilang, ingin menonton itu kata Mustafa, tidak mau itu bukan temanku. Silahkan tonton sendiri saja si Ruhin ini. Kan orang yang kurang kerjaan sejak di dunia sampai di surga, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Dia menonton, melihat temannya sekarat di neraka menjadikan hatinya senang. Jadi orang kalau hasut itu sampai di surga pun masih hasut dengan bahagia sambil mengatakan begini. Pada temannya yang ateis tawahi, in kidata la turdini dulu kamu hampir saja menyesatkan saya. Artinya ketika dia ateis sempat merayu agar Ruhin jadi ateis. Kamu Islam juga tetap miskin. Ikut ateis saja sudah miskin, zina tidak berani. Mencuri tidak berani, tidak enak. Pokoknya sering dirayu-rayu. Makanya bilang begini, tawahi. In kita laturdin kamu zaman di dunia. Hampir saja menyesatkan saya. Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau saja saya tidak diberi nikmat Allah, maka perbuatanku bisa seperti perbuatanmu yang akhirnya masuk neraka seperti kamu. Nah terus dia bertanya, tapi terlalu senangnya, afama nahnu bimayitin. Coba lihat saya sekarang apa mati? Benar tidak mati kan? Hanya mati pertama saja yaitu mati saat zaman di dunia. Sekarang saya hidup lagi. Artinya ketika kamu dulu mengingkari ada kehidupan, lihat sekarang saya tidak mati, ternyata saya sekarang hidup dan mendapatkan nikmat. Sedangkan kamu di neraka, jadi itu menunjukkan sunnahnya manusia itu, belum puas kalau belum mengalahkan musuhnya sampai di surga pun belum lega, manusia itu hasutnya terlembagakan sampai akhirat. Jadi orang-orang yang pernah dimaki-maki kubu sebelah, itu kalau kubu sebelahnya masuk neraka, itu yang di surga tidak lega. Kalau belum melihatnya langsung di neraka. Jadi hasud itu juga seru. Kalau saya tidak begitu, levelnya tidak begitu, itu levelnya Ruhin juga yang biasa diejek miskin, gendut, keriting, itu jengkel harus melihat yang mengejek masuk neraka. Jangan sampai yang mengejek kita masuk surga, kita malah masuk neraka menjadikan tidak puas. Makanya gambaran Al-Quran itu manusia tetap manusia. Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika atau negara-negara yang sekarang sombong dengan teori kapitalisnya. Mungkin mengejek Ethiopia, mengejek Syria. Tapi apapun salahnya Syria dan Ethiopia tetap iman. Tetap kelak di akhirat masuk surga. Meskipun tidak mampu dalam merawat negara. Sedangkan bagi yang merawat negara benar tapi merawat imannya tidak benar, bisa saja masuk neraka. Makanya kita punya problem di dunia kan begitu. Jadi saya mohon umat Islam, tidak perlu menjawab kritikan itu. Dari awal kita nanti enaknya itu di surga. Kalau di dunia kita pasti salah mengelola negara tidak bisa.
Banyak negara Islam yang carut-marut, mengurus istri tidak bisa, banyak santri yang bercerai, mengurus anak juga tidak bisa, karena anaknya nakal seperti ayahnya. Kita ini kan mengurus yayasan juga tidak bisa. Kan semua yang berbau Islam itu carut-marut karena bagaimana ya? Dari awal kita ini memang tidak serius mengurus dunia. Mau serius bagaimana? Menyimpan uang takut dosa karena ada hisab, hendak melakukan riba, dan menjadi rentenir takut dosa. Ingin mengatur dunia terlalu serius takut dosa. Allah itu Al-Mudabbir yang maha mengatur. Jadi kamu ikut-ikutan mengatur dunia. Akhirnya, karena takut dosa terus bodoh. Sebagian bodoh karena aslinya memang bodoh. Sebagian keterusan bodoh. Yang repot itu bodoh karena keterusan dan asli. Nah itu terus kombinasi. Jadi orang Islam itu tidak sempat serius mengurus dunia. Terkadang punya pemimpin fasik dibiarkan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Orang-orang kafir kalau melewati orang Islam pasti mengejek hidup kamu. Kenyataannya begitu. Mengelola negara tidak bisa. Mengelola keluarga tidak bisa. Nanti kalau kita di surga itu kata Allah, "Falyauma alladzina amanu minal kuffari yadhakun." Nanti di surga orang-orang iman bergantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi ini menunjukkan kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi sudah di surga cita-cita orang mukmin tetap innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi kelak kalau kamu di surga itu, ya Allah berilah saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Lalu dia diteras surga dipertontonkan orang kafir. Ala ila raiki yamburuna hal tuwiba al kufaru makanu wa yaf'aluna sambil berkata lihat sekarang kamu dan saya lebih mulia mana. Jadi jengkel itu penting tapi jengkelnya kelak saja di surga kalau di dunia itu sudah kalah jadi mengikuti saja menjadi menteri juga menurut. Pokoknya menurut saja namanya juga perihal dunia biar diambil saja. Hanya saja kalau tidak benar ya harus diingatkan. Karena kalau tidak benar itu juga bahaya tapi tidak usah kerusuhan. Biasa saja menggerutu saja agar tidak menjadi bisul. Katanya orang emosi kalau ditahan bisa menjadi bisul. Jadi menggerutu saja tapi yang jelas Allah punya sunnah. Bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahli surga yang notabene sudah penuh kenikmatan. Tetap dia tidak merasa lega kalau tidak tahu nasib orang yang dulu pernah menghina dia. Makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman dengan orang tidak soleh di dunia itu boleh.